memang pekerjaan ini boleh dipandang nggak seberapa bagus untuk orang lain, tapi buat saya memang apalagi yang harus saya kerjakan selain pekerjaan ini. Kalau mengingat keadaan sekarang itu ya memang merasa kurang sih sebenarnya. Kalau untuk penghargaan saya nggak dapat penghargaan apa-apa. Masa sih dokter aja saya enggak kan gitu. Penggali kubur, sebuah profesi yang tak jarang dianggap remeh masyarakat. Ternyata merupakan salah satu pekerjaan yang paling mulia. Bagaimana tidak? Penggali kuburlah sosok yang akan menyediakan tempat dan mengantar semua manusia menuju ke peristirahatan terakhirnya, tanah. Pak Sanur, sosok penggali kubur senior yang sangat berjasa. Beliau telah menjadi sayap-sayap kubur sejak 1995 dengan mengandalkan penggalian kubur sebagai profesi utamanya. Pak Sanur mampu menghidupi keluarga kecilnya. Assalamualaikum, nama saya Sanur, umur saya 52 tahun, alamat Jalan Lingkungan 3, RT 11 RW 03, Kalideres. Dan saya bekerja di TPU Tegalan. Itu pekerjaan saya yang menjadi utama. Saya selama bekerja di sini itu sudah 20 tahun. Itu kerjaan yang memang sudah utama banget buat saya, tidak ada sampingan lain selain pekerjaan ini yang saya tekuni. Untuk keluarga saya semua itu mendukung, karena memang pekerjaan ini boleh dipandang nggak seberapa bagus untuk orang lain, tapi buat saya memang apalagi yang harus saya kerjakan selain pekerjaan ini. Karena dilihat dari minimnya kekurangan saya, satu soal pendidikan, mungkin keduanya juga ya soal ijazah, saya nggak punya ijazah. Karena memang pekerjaan ini yang membutuhkan tenaga dan pemikiran. Jadi inilah yang harus saya ambil pekerjaan ini sebagai untuk menghidupi keluarga saya. Makanya keluarga saya itu sangat mendukung sekali. Kalau jam kerja di TPU pemakaman ini, dulu kita nggak ada aturan jam kerja. Karena kita dulu masih dibilang freelance ya. Siapa yang mau kerja silakan, siapa yang nggak mau ya nggak ada pemaksaan. Tapi berhubung sekarang saya sudah menjadi yang namanya PJLP. PJLP itu kan pelayanan jasa lainnya perorangan. Jadi memang sudah ditekankan waktu dari atasan sendiri, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau untuk memakamkan jenazah atau menggali makam, tergantung adanya laporan. Awal pertama itu kan orang melaporkan untuk menguburkan jenazah ke kantor. Jadi di situ kita lihat ada berapa untuk hari ini. Misalnya ada 3, ya hari ini 3. Kadang-kala kita nggak tahu. Bisa kadang-kadang sore bisa ada lagi. Kalau memang sore ada lagi, itu pun tinggal tergantung kebijakan dari pimpinan di sini. Kalau memang pimpinan mengizinkan, nah pimpinan tinggal mencari siapa yang mau bekerja untuk malam ini gitu kan. Kalau memang nggak ada yang mau, ya kadang-kadang saya siap, saya membuang waktu saya. Karena yang namanya orang dalam berduka itu kan harus memang benar-benar udah gimana ya, saya juga merasa punya keluarga di saat nanti seperti itu, gimana keluarga saya gitu loh. Jadi saya punya keikhlasan untuk membantu mereka. Ya, kalau untuk penggalian makam itu kan tergantung almarhum nih, berapa tinggi mereka,
seberapa gemuk mereka. Jadi umumnya memang saya sudah memberikan 2 meter panjang, lebar 1 meter, dan kedalamannya itu 1,5 meter. Jadi di situ dia mau badannya tinggi, dia mau orang yang gemuk, itu kita udah punya ukuran pas. Kalau untuk makam tumpang, jadi gini, misalnya saya lah ya punya keluarga dimakamin di TPU Tegalalur ini, tiba-tiba ada keluarga saya yang lain meninggal. Nah itu persyaratan utamanya kalau memang mau ditumpangkan, kita harus memiliki surat utamanya, surat yang sudah dimakamkan. Ada nggak surat itu? Kalau memang suratnya itu ada, itu bisa dimakamkan, bisa ditumpang dengan yang lama. Tapi kalau memang tidak ada, kita nggak bisa dapat untuk ditumpangkan. Karena sekarang ini lahan kita sudah tidak ada, jadi pihak TPU pun nggak bisa memberikan lahan baru untuk pemakaman baru. Jadi hanya bisa diberikan makam tumpang. Dulu sebelum lahan habis, lahan masih banyak, tidak ada pemakaman tumpang, tidak ada, itu tidak diadakan. Karena memang kita mengingat lahan masih ada. Selama adanya COVID, dipakai COVID, lahan habis. Jadi nggak ada lahan lagi, makanya kita izinkan untuk menumpang. Itu pun penumpangannya juga sesuai dengan aturan yang ada kita buat. Sebelum 3 tahun tidak boleh ditumpangkan. Kenapa harus menunggu 3 tahun? Karena gini, kalau baru 1 tahun itu jenazah ini di dalam itu terbilang masih basah. Entah mungkin kain kafannya atau kerangkanya masih basah. Jadi kalau 3 tahun, batas 3 tahun itu kan mungkin sudah kering. Jadi kita mengerjakannya juga nggak ada rasa khawatir. Takut kena yang di dalam itu nggak ada khawatir lagi kalau sudah 3 tahun. Karena mereka itu sudah benar-benar kering gitu. Kalau untuk pengalaman saya menggali makam tumpang itu, ya ada sebenarnya, cuma ya itu juga saya juga nggak tahu entah almarhum itu marah atau tidaknya, saya nggak tahu. Kita nggak tahu nih, walaupun ini ada di bawah, kita nggak tahu. Kita gali, secara kita nggak sengaja kan tiba-tiba misalnya terpacul nih kepala mereka atau badan mereka, paling nggak kan mungkin mereka merasa sakit dong. Kan orang meninggal itu hanya jasad yang meninggal, tetap arwahnya ada. Saya nggak tahu kalau itu dia merasa sakit atau tidaknya. Makanya kalau udah kena gitu, terasa di badan saya sendiri, terasa. Kadang-kadang saya merasakan, pernah saya itu sakit di kaki 1 minggu. Hanya waktu di saat menggali makam itu kena pas tulang dengkulnya mungkin. Saya nggak tahu itu tulang dengkulnya ya. Setelah besoknya saya ngerasain kaki saya nggak bisa jalan, sakit. Seminggu sakit itu saya. Saya lari ke orang pintar, saya pengen tahu apa penyakit saya. Ternyata saya mengenai, di saat menggali makam mengenai orang tersebut. Saya diarahkan sama orang pintar itu, udah kamu ke makamannya, bawa kembang, baca doa di sana, minta maaf. Dengan anjuran itu saya lakukan, alhamdulillah sembuh kaki saya. Itu pengalaman saya menggali makam tumpang. Kalau orang-orang OT itu yang tadi kenal itu ada campur aduk sih sebenarnya. Ada yang Islam, ada Buddha, ada Kristen. Kenapa kita mengetahui itu? Itu memang sudah ada data dari, misalnya dari Rumah Sakit Cipto. Saya diberitahu, Pak ini Buddha, Pak ini Kristen. Karena saya sudah tahu bagaimana Buddha ngadepnya kemana. Ya kalau Islam kita udah umum lah, kiblat ya. Buddha juga ada yang ngadepnya kemana-kemana, kita udah paham. Makanya saya kalau nggak dikasih tahu, ini orang apa gitu loh. Saya tanya sama mereka, ini orang apa? Kristen, oh udah Kristen kesana ngadepnya. Gitu. Nanti kita berikan patok, kita berikan aja, kita ikat-ikat bikin salib gitu. Ini tandanya Kristen. Gitu. Itu kita nggak membatasi orang dari mananya, kita nggak tahu. Entah itu orang dari daerah ke Jakarta terlantar, terus meninggal di rumah sakit, diambil sama Cipto, lalu dimakamin di sini. Nah itu yang disebut orang tadi kenal.
Ya, kalau untuk pemakaman OT kita berdasarkan data ya. Jadi kita diberikan data nih, yang antar mobil dinas, di situ bawa data mereka. Jadi mereka simpan satu, kita satu. Kenapa? Kita setelah diberikan data kita input. Jadi untuk di waktu saat ada pihak keluarga yang mencari, kita cari di sistem atas nama siapa almarhum ini. Orang tadi kenal dari sumbernya, dari sumber mana nih? Apakah Rumah Sakit Cipto? Apakah Panti Asuhan? Nah, kita tanya mereka. Misalnya dari Panti Asuhan mana? Kita lihat datanya di sana di komputer. Kita cari. Karena kita juga menguburkan itu, kita nomerin loh. Jadi untuk mengetahui, kita kasih nomor, di input di datanya itu kita kasih nomor. Oh ini misalnya di petak ini dia nomornya sekian. Di sebelahnya atas nama petak ini nomornya sekian. Jadi jelas. Suatu saat keluarga itu mencari, kita nggak kehilangan jejak. Ada terinput di data di sini. Penguburan OT beda dengan penguburan umum. Gitu. Kalau orang tadi kenal itu kan penguburannya singkat. Kenapa saya bilang singkat? Karena memang ada keluarga. Jadi ya kita sebagai manusia juga sama. Selayaknya yang intinya selayaknya seperti apa ya, itu yang saya lakukan. Kalau makam umum kan ada keluarga, harus ada dinding ari, gitu, harus diajankan. Nah mungkin kedalamannya juga mungkin lebih dalam. Antara umum dan OT orang tak dikenal ini, mungkin kalau yang umum satu setengah kedalamannya, kalau OT mungkin 1 meteran. Itu perbedaannya. Kalau untuk sistem gaji dari tahun 95 itu saya tidak dapat gaji. Saya hanya mendapatkan pemberian kebijakan dari pihak keluarga yang berduka. Misalnya saya kerja 8 orang atau 10 orang, itu diberikan paling 20.000 dibagi 10 orang. Nah, itu pun kita jarang-jarang dapat kerjaan itu. Ya saya juga nggak mungkin kan, walaupun saya penggali kubur mengharapkan orang meninggal setiap hari, nggak mungkin. Paling satu hari itu 1 atau 2. Nah di situ yang bekerja ada 20 orang atau 30 orang. 20.000 bagi seperti itu. Memang nggak cukup buat kebutuhan rumah tangga. Cuma saya punya keyakinan, saya bersabar bahwa nanti akan kedepannya mungkin ini cerah buat saya. Ternyata ya alhamdulillah untuk saat ini saya mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Kalau mengingat keadaan sekarang itu ya memang merasa kurang sih sebenarnya, dengan gaji sekian itu kurang. Kenapa? Apalagi hidup saya tuh ngontrak gitu ya. Hidup saya ngontrak dengan anak, ada 5 anak gitu kan. Terus kebutuhan sehari-hari juga saya, gimana saya nih mencari kelebihan yang lain buat kebutuhan anak-anak saya gitu kan. Ya terpaksa kadang-kadang kalau ada orang yang minta anterin ngojek, ya saya ngojek. Tapi pekerjaan utama saya memang saya penggali makam. Itu yang utama pekerjaan saya. Sampingannya saya cuma dapat itu. Dengan gaji 1 bulan itu saya merasa kekurangan. Dengan hidup saya ngontrak. Kalau menguburkan jenazah sebelum COVID itu sedikit jumlahnya, paling dalam 1 minggu, ini 1 minggu saya nggak sebut 1 hari, bisa dihitung 1 minggu, paling 10 dalam 1 minggu. Tapi setelah adanya COVID ini meningkat kematian. Ya COVID sehari bisa 40, bisa 50, dan yang umumnya pun bisa 20 dalam 1 hari. Itu masa pandemi. Tapi sebelum masa pandemi paling terhitung seminggu paling ada 5 atau 10 dalam 1 minggu. Nah itu pandemi itulah yang gimana ya, kayaknya saya sendiri pun yang menguburkan, Masya Allah ini orang meninggal apa gitu loh. Kok ntar lagi dikuburkan, ntar lagi dikuburkan. 40 jenazah COVID dalam 1 hari, 20-nya makam umum yang dikuburkan. Tuh.
jam kerja saya berangkat jam 7 pagi. Itu antrian ambulan udah antri. Jam 7 itu kadang-kadang udah masuk 5 ambulan. Belum lagi entar siang. Paling-paling off-nya itu jam 1. Di antara jam 12 jam 1 itu off. Nah begitu selesai masuk mau ke jam 2, itu masuk lagi ambulan nanti. Makanya tadi saya bilang, dalam satu hari 40 jenazah yang dimakamkan, berapa mobil antrian ambulan yang di sini masuk. Iya, kalau untuk menguburkan jenazah COVID kita punya aturan ya. Memang itu intinya protokol kesehatan. Jadi kalau kita mau bawa peti jenazah COVID itu, terutama kita harus menggunakan sarung tangan. Terlebihnya itu yang lebih baiknya itu APD. Itu yang utama APD, sarung tangan, karet, masker, dan sepatu bot. Itu perlengkapannya untuk menjaga kesehatan kita. Waduh, kalau masalah kita seharian pakai APD memang sangat gak betah. Bahkan kalau yang nggak cocok dengan kulit mereka itu bisa gatal. Bahkan mereka bisa menjadi penyakit gatal-gatal. Kulit gitu ya. Iya, saya juga coba deh bayangkan. Kita diberikan APD, diberikan masker. Berapa jam kita menggunakan itu? Bagaimana kita menghirup udara itu? Apakah sehat, apakah tidak? Apakah normal, apakah tidak udara itu? Orang yang nggak pakai masker aja kadang-kala kurang bagus untuk udara pernapasan kita, apalagi kita disumbat dengan masker. Sudah kita disumbat masker, sudah pekerjaannya melelahkan, apa nggak bahaya buat diri kita? Intinya kalau yang nggak kuat fisiknya bisa juga dikatakan kena COVID, kan gitu. Waktu adanya COVID-19, awal utamanya di bulan 3 itu kita memang manual, menggunakan pacul. Tapi begitu meningkatnya jenazah ini, begitu keteternya pemakaman, lahan yang untuk kita pakai, jadi pemerintah menyediakan alat berat. Jadi alat berat itulah yang menggali makam. Menyediakan lubang misalnya satu hari sekian, tetap masih kurang. Misalnya satu hari kita sediakan 20 nih, ya tetap masih kurang. Gali lagi, alat berat gali lagi. Cuma untuk penguburannya kita pakai manual. Kita juga yang mengerjakan, pakai cangkul. Kalau sehari 40 makam, sehari kita artinya mencangkul 40 makam. Bayangkan bagaimana tenaga kita pada saat itu, bagaimana kesehatan kita pada saat itu. Saya garda terakhir ya di pemakaman nih, saya garda terakhir di pemakaman. Kalau untuk penghargaan saya nggak dapat penghargaan apa-apa. Dari pemerintah saya nggak dapat penghargaan apa-apa. Penghargaan berharga itu nggak, cuma saya dapat penghargaannya dari pihak-pihak luar. Saya nggak tahu penghargaannya itu entah doa, entah buat kesehatan saya, vitamin atau makanan dari pihak luar. Tapi penghargaan yang dari pemerintah yang diberikan ke saya hanya buat keselamatan saya, yaitu adalah APD untuk bekerja, sarung tangan, masker, sepatu bot. Itu penghargaannya buat saya untuk kesehatan gitu. Tapi penghargaan yang buat saya bangga nggak ada. Masa sih dokter aja saya enggak kan gitu. Ya kan? Saya juga kepengen ada rasa kebanggaan tersendiri buat diri saya. Masalah COVID-19 ini nggak ada. Itu saya kepengen dari pihak pemerintah itu saya mengucapkan terima kasih kepada PJLP TPU Tegal Alur yang selama bekerja menangani COVID-19. Penghargaan itu aja sih sudah cukup. Saya bangga. Walaupun saya bekerja di saat itu jam kerja saya nggak hitung. Saya lupakan keluarga. Tapi begitu pimpinan mengucapkan seperti itu, saya bangga.
dengan ucapan aja saya bangga. Kalau untuk suka dukanya saya itu untuk menggali makam di sini tuh, ini dukanya ya. Saya ceritakan dukanya dulu deh. Dukanya itu banyak sekali. Kadangkala kita sudah lelah, sudah capek, dan kita juga nggak berharap pemberian mereka itu lebih terhadap saya ya. Nggak berharap seperti itu. Tiba-tiba kita dimarahin, diomelin, kurang ini, kurang begini, kurang begini. Kadang-kala juga ada juga kepengennya itu yang lebih, bagaimana caranya ini begini-begini. Ini dukanya saya, ini orang kayak nggak menghargai pekerjaan saya udah lelah, udah capek, jangankan memberikan air minum gitu, segelas air minum deh saya udah senang gitu. Bukannya yang ada itu malah saya nggak, kadang-kadang suka segan juga, suka malas juga mengerjakannya. Kalau tiba-tiba mereka yang butuh, mereka marah-marah yang nggak jelas, saya malas seperti itu. Itu sering banget kita alami. Mungkin bukan saya aja, teman-teman juga sering mengalami kayak gitu. Itu dukanya. Tapi sukanya saya tuh gini, kalau lagi kerjaan rame-rame kita kerjakan, terasa ringan, ada bercandanya, terus ada juga kita ada rezeki sedikit-sedikit tuh kita bagi-bagi sama. Itu seneng banget. Kayaknya rasa capek, rasa lelah itu hilang. Itu senangnya kita di situ. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang baik hati itu, Pak, mau nggak gitu? Pak, ini minum. Bahkan itu di luar dari orang yang butuh itu gitu. Itu senangnya di situ. Kalau dukanya mah udah banyakan dukanya dah. Sama senangnya mah. Selama 20 tahun saya bekerja di sini. Itu yang saya rasakan di sini itu, ya mungkin kalau kayak sekarang mah bahagia saya. Karena memang udah mendapatkan gaji, UMR, anak istri saya juga udah sangat senang. Artinya ternafkahi. Itu senangnya saat ini. Kalau dulu mah dukanya itu udah satu alat kita beli sendiri. Kalau udah nggak ada kita nggak bisa kerja. Mana tempatnya juga nggak seperti sekarang. Masih banyak-banyak pohon-pohon yang menyeramkan, banyak ular lah, banyak apa. Kadang-kala kita juga udah dinyamukin kerja, mereka juga nggak peduli kita kayak apa. Tapi kalau dalam posisi pekerjaan seperti ini, dulu memang nggak ada yang mau pekerjaan seperti ini. Karena peribahasa orang penggali kubur mah cuma harapannya doa banyak orang mati. Sampai kita disempet dikatakan seperti itu. Itu orang penggali makam, banyak nyumpain orang mati katanya, biar ada kerjaannya. Apa maksud dari perkataan mereka seperti itu? Mereka nggak tahu bahasa kerjaan saya seperti apa. Apakah ini disebut mulia pekerjaan saya? Apakah tidak? Kalau ada bahasa seperti itu. Orang yang mengatakan seperti itu, bagaimana nanti di keluarga, di saat keluarga dia ada yang meninggal, siapa yang dia butuhkan? Apakah bukan penggali makam? Apakah penggali pasir yang dibutuhkan? Sampai ada orang yang mengatakan tukang penggali makam, tukang penggali kubur, nyumpainnya orang mati. Apa yang saya harapkan? Saya nggak mengharapkan dapat duitnya banyak. Saya cari ibadah untuk tabungan saya di saat saya nanti mati. Karena saya nggak tahu Allah menentukan umur saya. Makanya saya mengajak, marilah semuanya. Ingatlah kepada Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dari tanah menjadi segumpal tanah kalau Allah sudah menentukan kun fayakun.